persiapan itu. Kasih Saya juga nggak mau pindah. Okay, so due to the time limitation and also the concerning about the route, we are slightly changing our schedule, and we are going to the bridge which our company has been designed for the retrofitting, and I will make some explanation about that before going there. Bapak dan Ibu yang terhormat, dikarenakan keterbatasan waktu dan juga rute yang harus ditempuh, maka kita akan mempersingkat kunjungan. Kita sekarang akan menuju ke sebuah jembatan di mana perusahaan kami, Oriental Consultant, mengerjakan pekerjaan retrofitting pada jembatan itu. Retrofitting adalah pekerjaan perkuatan struktur. In the textbook, in number 8, you can find this document, and I have made a brief explanation about how the retrofitting of the bridges implemented in Japan. Pada buku materi, pada materi nomor 8 ada materi mengenai retrofitting jembatan yang pernah saya bahas pada hari Senin yang lalu. This is a picture. This is very famous that because of the Kobe earthquake in 1995, there was a totally fall down of the bridges. Gambar yang ini merupakan gambar yang terkenal karena pada gempa bumi Kobe tahun 1995 yang lalu ada 4 jalan layang atau jembatan layang yang roboh. Actually, the engineer of the Japanese engineer was very much shocked about the situation, and they basically try to consider the revision of the specification periodically after the experiencing of the big earthquakes. Saat kejadian ini terjadi, para insinyur di Jepang sangat shock sekali. Dalam arti ini saat mereka mengalami kerusakan jembatan 4 buah itu. Akan tetapi sejak kejadian itu mereka merubah pendekatan dalam pembangunan struktur jembatan. Basically, we call the bridge the superstructure is the main body, the abutment of the bridge, and the substructure is the column. Pada dasarnya kita menyebut bahwa bagian atas atau superstructure, yaitu bagian balok sebagai struktur utama jembatan, dan bagian bawah itu sebagai kolom. Maybe it is too small to see, but the bridge was falling down like this. The collapse of the superstructure was fallen down. Ya, mungkin terlalu kecil dilihat di gambar itu, akan tetapi gambar itu menunjukkan bahwa yang runtuh adalah struktur yang di bagian atas, yaitu bagian baloknya. And also the remarkable damage was damage to the column. Lalu kerusakan yang lain jenisnya adalah kerusakan pada kolom atau tiang. This picture was caused by the collapse of the column. Dan gambar yang ini menunjukkan kerusakan pada tiang atau kolom. So after experience this earthquake, the Japanese government, together with national and provincial level, considered about how to enforce or retrofit of the bridges in Japan. Setelah kejadian ini, pemerintah pusat, yaitu pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah, memikirkan bagaimana cara retrofitting seluruh jembatan di Jepang. In Japan, the jurisdiction, I mean who is responsible of the road is clearly demarcated. Like national road is controlled and maintained and retrofitted by the national government, the MLIT, the PU of similar to the PU. Kalau di Jepang, pembagian tugas untuk pemeliharaan jalan dan jembatan itu sangat jelas. Sebagai contoh, jalan nasional itu dipelihara oleh Kementerian MLIT-nya. And for the prefecture road, the prefecture is responsible for the maintenance and construction and other things. Sedangkan untuk prefektur, jalan prefektur itu di bawah yurisdiksi pemerintah prefektur, mulai dari pembuatan hingga perawatan. In the last slide, please just look at this document later. This is a history
of the revision of the specification of the bridge in Japan. Pada lembar terakhir bisa mungkin nanti dibaca-baca. Ini adalah perubahan dari standar nasional Jepang untuk pembangunan jembatan. Jadi setingkat dengan SNI kita yang direvisi. Actually, the first specification was prepared and formulated in 1926. Jadi standar yang pertama itu dibuat pada tahun 1926. And actually, this is reflected by the earthquake, learning from the earthquake of the Kanto earthquake in Tokyo in 1923. Dan sebenarnya ini merupakan refleksi atau hasil pembelajaran dari gempa bumi Kanto tahun 1923. Yeah, as I mentioned, the disaster management day in Japan is September 1st. Actually, the Kanto earthquake was occurred 1923 September 1st. That is the day of the memorial of the Kanto earthquake. Saya pernah menyampaikan bahwa Hari Penanggulangan Bencana Nasional di Jepang jatuh pada tanggal 1 September. 1 September tersebut diambil dari tanggal terjadinya gempa bumi Kanto, yaitu 1 September 1923. Next one is a Niigata earthquake, and that was occurred in 1964. Niigata earthquake, 1964. Berikutnya adalah gempa bumi Niigata yang terjadi pada tahun 1964. And in 1971, the guideline of seismic design of the road bridge was formulated. Dan 7 tahun kemudian, yaitu tahun 1971, pedoman untuk seismic design of the bridge. Pedoman untuk rancangan seismik jembatan layang disusun. And then in Miyagi-Oki earthquake, 1978, also different specification has been formulated. Kemudian pada tahun 1978, setelah gempa bumi Miyagi-Oki, direvisi lagi standarnya. Then the Kobe earthquake in 1995, the division of the specification has been formulated. Kemudian satu kali lagi pada tahun 1995, pada saat terjadi gempa bumi Kobe. And last year, because of the East Great Japan earthquake, also the different modification has been made. Dan tahun 2013 yang lalu, tahun lalu, direvisi kembali karena terjadinya gempa bumi besar Jepang Timur pada tahun 2011. So basically, learning from the big earthquake, the Japanese government is trying to revise the specification to make it stronger against earthquake. But if we consider too much expensive, that is not sustainable. So balance of the input and output should be considered. Ya, pada dasarnya pemerintah Jepang selalu berusaha untuk belajar lebih baik, memperbaiki standar yang ada dengan belajar dari kejadian gempa bumi yang terjadi. Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan mengenai faktor keekonomisan biaya pembangunan, sehingga harus ada perimbangan antara kualitas dan juga biaya pembangunan. Yeah, now the bridge is constructed at the time of the rapid the growth of the economic condition in Japan in 1970s, 80s, and many of the construction of the bridge has been implemented at that time. So most of the bridges are already 50 or 40 years old, and now it is necessary to considering about maintenance of the bridge. Banyak jembatan di Jepang ini yang dibangun pada tahun 70 dan 80-an, yaitu pada saat Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Akan tetapi saat ini jembatan-jembatan itu sudah berumur 40 sampai 50 tahun, sehingga diperlukan perkuatan kembali pada strukturnya. So now the Japanese government is trying to put effort after 1995 Kobe earthquake. And it has proved that most of the retrofitting is applicable by experience of the East Great Japan earthquake. Dan semenjak gempa bumi Kobe 95 dan setelah dilakukan perkuatan pada jembatan, terbukti bahwa jembatan-jembatan tersebut dapat bertahan dari gempa bumi yang berskala besar. So in the material, this slide is also included. There is a few type of the
how to retrofit on superstructure of the preventing the falling down of the superstructure and collapse of the columns. Ya, pada gambar ini ditunjukkan bagaimana cara melakukan retrofitting pada struktur bagian atas, yaitu mencegah agar balok-balok jembatan itu tidak jatuh atau tidak runtuh. This is a sample of the anti-falling off device to be installed in the bridge. Ini adalah contoh alat anti runtuh yang dipasang pada jembatan. So basically, idea is very simple. Between the two girders, there is a cable with shock absorber to not to put apart of the beams. Pada dasarnya prinsipnya sederhana, yaitu dipasang kabel-kabel dengan shock absorber atau peredam kejut begitu untuk mencegah balok-balok jembatan itu terpisah satu sama lain. And this is the widening of the seat width of the, how to say, there is a column and this is a superstructure. If the distance of this part is short, it is easy to fall down. So it is expanding of the seat width. So putting some additional material to widen the seat width. Jadi pada gambar yang sebelah kanan itu adalah pertemuan antara kolom dan balok, di mana di antara pertemuan kolom dan balok itu ada sebuah penyangga yang diperlebar ke kanan kirinya, sehingga seperti mungkin kalau diibaratkan seperti kaki meja begitu, dari kaki meja ke meja, pertemuan antara tiang meja dengan alas di atasnya itu ditambah ke kanan kirinya supaya meja itu tidak terjatuh. So these are the two examples to expand the seat width. Ini adalah dua contoh untuk memperlebar penampang melintang dari balok tersebut. So this is a connection of the two beams. Dan yang sebelah kiri ini contoh bagaimana menggabungkan dua balok jembatan. And this is the end of the bridge. Also, there is some cable connected this end of the bridge to be connected with the abutment. With the superstructure and the substructure is connected with the cables. Ya, dan juga nanti di ujung-ujung dari jembatan tersebut antara kolom dan kolom dan balok dihubungkan lagi dengan kabel baja. And yeah, this is the picture of the connecting with the chain. Ya, di gambar ini ditunjukkan contoh lagi sambungan antara kolom dan balok dengan rantai baja. I think today probably we cannot see this sample, but we are today observing about the retrofitting of the column. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat sampel yang tadi saya sampaikan, yaitu perkuatan di balok jembatan. Akan tetapi hari ini kita bisa melihat beberapa contoh perkuatan di tiang atau kolom jembatan. The idea is try to enhance the strength of the columns. Tujuan atau idenya adalah memperkuat kolom atau tiang. That is, we call it the jacketing method. Kita menyebutnya metode jacketing atau kita buatkan selimut tambahan di luar kolom. Material is basically the three types. One is the RC jacketing, reinforced concrete jacketing. Materinya pada dasarnya ada tiga untuk retrofitting. Yang pertama materi selimut beton bertulang. The new arrangement of the rain bars. Jadi di luar kolom yang sudah ada, kita pasangin lagi tulangan-tulangan baja. And put the jacket, the additional the concrete. Kemudian kita tambahkan cor betonnya. Another one is by the metal jacketing method. Yang metode kedua adalah dengan menggunakan selimut logam. And the other one is the last one is a fiber jacketing. Dan yang terakhir adalah pelapisan selimut dengan fiber. That is the spraying the fiber material together with the rain bar arrangement. Ya, dan metodenya adalah dengan menyemprotkan material
serat fiber kepada tulangan-tulangan. In order to retrofit the bridge, there are some steps to implement. Untuk melakukan retrofitting jembatan, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Today we are observing the Daikan Bridge, as shown in this picture. Pada hari ini kita akan mengamati jembatan Daikan yang terlihat dalam gambar ini. This bridge has been constructed about 20 years ago. Dan jembatan ini telah dibangun sekitar 20 tahun yang lalu. And with the old specification, dengan spesifikasi yang sudah lama. And based on that, we have to evaluate the weakness or vulnerability of the bridge. Dan berdasarkan itu kita harus mengevaluasi kelemahan dari struktur tersebut. We evaluate one by one the superstructure and substructure. Kita evaluasi satu persatu bagian atas atau bagian balok dan juga bagian tiang. Then comparing the design with the old specification and the new specification, we will evaluate one piece by piece and whether it is okay or not. Kemudian kita bandingkan satu persatu spesifikasi lama dengan yang baru dan kita lihat apa yang bisa diperbaiki. And based on the cost effective, which is the most cheapest and also effective, and we will select which one is better for this type of the bridge. Kemudian dengan mempertimbangkan efektivitas biaya, kita akan memilih metode mana yang akan diterapkan pada jembatan ini. And I think this bridge has got 3 columns. Jembatan ini memiliki 3 tiang utama. And one column is retrofitted by the metal jacketing method. Satu tiang di retrofitting dengan metode selimut logam. And the column is retrofitted by the fiber jacketing system. Dan 2 kolom lainnya diperkuat dengan metode selimut serat fiber. In Tokyo, I think if you carefully observe the bridges, I think you can find many example of the anti-falling devices is installed. Kalau di Tokyo, jika Bapak Ibu sambil jalan-jalan memperhatikan, maka akan terlihat banyak sekali jembatan yang telah dilakukan retrofitting. But today that we will observe only for the retrofitting of the columns. Tapi pada hari ini kita hanya akan melihat retrofitting pada bagian kolom. I think we need another 10 minutes to reach to the bridge. I think the road is quite narrow, so probably we cannot pass the nearest location. So maybe we go down a little bit and observe from the inside bus. Kita akan mencapai jembatan dalam waktu kurang lebih 10 menit, dan karena jalanannya sempit, kemungkinan kita tidak bisa berhenti di pinggir jalan begitu saja. Jadi mungkin nanti kita perlu turun dari bus dan kita lihat dari bawah jembatan. Okay, that is my explanation, and of course that you can ask all the questions probably before and after the observation. Ya, jadi demikian penjelasan saya mengenai retrofitting jembatan. Jika ada pertanyaan sebelum atau sesudah melihat jembatan nanti, silahkan diajukan. Terima kasih. Ya. Ah, 電車のところね。巻くだけでも用途変わるんですか？はい。巻くだけでも。巻くだけでも全然違います。やっぱりね、すぐこう通常は途中のところがボコってなってしまって、鉄筋がこう曲がってしまって破壊してくるんですよ。先端破壊なんですけど、それを防ぐためにこう固めて10センチ、このぐらいですね、15センチから10センチぐらいでここがいいんですよ。
pada dasarnya kita anggap tangan saya sebagai tiang, Pak. Dalamnya kan ada tulang ini. Kalau terjadi gerakan gempa, terutama yang horizontal begini, ini kan bisa patah, Pak. Tapi kalau Bapak bayangkan tangan saya kasih selimut besi, kan dia ditebas nggak apa-apa. Maksudnya itu dia. Maksudnya seperti itu. Dan kemudian untuk struktur yang di atas, saat dia ketemu yang ini, dia biasanya tambah lebar, Pak. Jadi ini daripada dia begini, dia jadikan kepal begini. Tapi atas lebih kan enggak ikut. Ya, atasnya kan enggak, bolongannya. Atasnya kalau yang ini enggak kuat, dianggap masih kuat. Jadi kalau Bapak lagi gerakan itu pesawat dia waktu mau ketemu dia melebar. Yang saya bingungkan yang gini kan ya, biasanya kan tidak bisa homogen betul itu. Nah ini yang saya pertanyakan. Siapa kayak gitu? Sudah. Bisa homogen dia. Ataupun ini. Kalau betul ini bisa homogen. Jadi untuk metode dengan kolom pakai beton dan juga pakai fiber itu sama, pada dasarnya tetap diselimuti dulu sama tulangan-tulangan dulu. For the metal, disambungkan. They don't put the rain bars inside, but they connected with the foundation, with the anchor. Tapi kalau dalam hal logam itu dia nggak banyak perkuatan ke kolomnya sendiri, tapi ke fondasinya kan. Gaya tekannya. Yang penting atasnya nggak goyang. Ya. And also that if the seat width is very narrow, we will install the anti-falling devices like this one or connected with the foundation. But that seems it's very enough. Ya, kalau dalam kasus yang dia pertemuan antara kolom dan baloknya terlalu kecil, maka ditambah ini. Tapi kalau yang ini udah cukup lebar. And because of the steel superstructure, this is one piece. So there is no separation, so it doesn't fall apart. Ya, dan juga karena ini balok atau rentang jembatannya itu utuh, satu slab begitu, jadi nggak ada sambungan. But I think that this part they are doing something. Oh, yang kedua sambungannya yang di kedua sana, Bu, yang sebelah jauh. Ya, 1, 2, 3, ketiga. Kolom yang ketiga itu baru sambungan dia. I think this is quite the big bridge, but on the way to the airport, maybe we can stop by some of the bridges and we can see similar one nearby. Untuk jembatan. Bagaimana retrofitting gedung-gedung tinggi? Oh ya, this is Not only the high-rise building, as you can see in the Sabo Center. Did you see the retrofitting? ya di by Sabo the tadi juga salah satu Tampa? contoh. Di antara kolom-kolomnya kan dia tambah logam. Ya. Kebetulan kalau untuk rumah tinggal, Bu, ahlinya retrofitting tuh kita ada orangnya di Indonesia, namanya Bapak Teddy Bun, profesor dari ITB. Kita kan lagi mengembangkan yang retrofitting untuk sekolah-sekolah. Yeah, school and the hospital. Now the government is all finished evaluations. Oh, she said BNPB is now developing the retrofitting standard for school. So I said JICA already have. Bu, JICA sudah punya untuk retrofitting, tinggal pakai saja. Sudah dari seluruh ahli, jadi dari UII, dari UGM, ITB, Unpad, semua ahli sipil sudah rekomendasikan. Ada. Kebetulan saya yang gambar dulu, Bu. Ya. Okay, so anyway, I just wanted to show some samples, but on the way that you can just. Ya, nanti kita sambil di jalan. Kemudian dalam penggalian pondasinya itu, Mas Hendri, dalam penggalian pondasi kan tentunya ini kita khawatirkan penggalian secara keseluruhan itu tidak akan mungkin kalau menurut saya, ya. Oh, ya. Karena apa? Nanti khawatirnya jembatan akan roboh, kan gitu kan? Nah, terus sekarang penggaliannya untuk melapisi itu gimana itu sistemnya? Tidak sepenuhnya. Connected to the foundation. Yes. So he's asking what is the method because digging is impossible. Making the holes basically, and put some the rain bars inside, and also that some reinforcement of the around the holes, and put it and tighten. Yeah. We have the age of planning. Age of planning. Umur rencana.
age of planning, umur rencana. Oh, maksudnya yang dia. How old is this estimated to stand? Basically, it must be stand for more than 50 years. But with the maintenance, it will be longer. Jadi kan kalau kita dari atas Pak ya, ini kolom. Di bawah kan ini puting apa pondasinya di bawah ya. Jadi waktu dia tambah lapisan itu yang dia cuma bor di sekitar ini aja Pak. Dia bor ini aja. Dia bor, baru di atasnya kita kasih logamnya. Di atas lantai. Jadi nggak gali. Di atas anunya. Di atasnya dia tambah bor aja. Lantai kerja ya. Iya. Jadi kan lantai kerja yang awal. Ya. Toh itu kan gaya lintang aja dia kan. Iya, kayak bertingkal aja, kayak tekan. Oke. Terima kasih. Mobil Pak. Iya. Ya, celeng hitam Pak. Kemudian beberapa kita lihat tadi mungkin ya Raja Wali gitu. Elang. Ular ada ular. Ular umumnya sih ada kalau. Ada ya? Ular ada. Iya. Cuma ini ada kulitnya. Oh itu dia, apa itu ya? Oh ini kayak kotak telur. Begitu. Apa itu? Kemarin bapak-bapak pergi nyari telur. Lucu banget. Bahasanya ngomong telur gimana? Ya kan begini. Orang itu mikir mata, kacamata ya. Ini. I use the binocular in the observation under here. I can see the excavator. Oh. でもなんか工事中とか私研修って書いてありましたけど。In the Kagoshima Mayor Office, in the 砂防工事中って書いてありましたね。でも通常多分入れないと思う。I saw a doll of a white tiger. Is that a special something in Kagoshima? White tiger in the secretary desk and inside the mayor office. There's a white tiger. Oh, nothing. Sabu. Cuma kena lewat ini aja, ringan sekali. Yeah, but if you see on top, then we can imagine it's actually very small. Nothing to compare. Shelter. Ini bunker. Nggak taunya toilet. Tolong, ya. Biar ini terbang. Yang jarak 2 kilo batas manusia boleh masuk durian di sebelah di bawah itu ada kelihatan. Yang ada batu terpekat. Enggak yang saat ya. Yang mana itu Pak? Yang buat kilo yang mana? Kilo sini. Kawannya itu kawan. Itu kawannya ya kawan soal dia di dalam. Karena udah ngabisin musiman. Kita kan di pinggir-pinggir sini udah don't break. Di atas sana sih. Kalau ini jarak, boleh ini kayaknya di bawah. Pak Mobil.
senang yang awan-awan. Jadi kalau di Foto yang awan-awan. kalau di Merapi gitu. Hah? Kalau di Merapi gimana? Jadi objek ini kan wisata off-road. Kalau trail. motor trail 50.000 sejam. Di Merapi Iya, yang jadi itu objek motor trail off-road gitu. Kayak gini. Iya, jadi objek wisata. Kalau mobil aku nggak tahu mobil Off-road udah banyak Berapa? sekarang off-road. berapa harganya? Belum pernah sih. Kan nih, bisa 2 kilo ke sana. Hanya bisa digunakan setelah 2 kilo ke sini. Kelihatan di Jepang gitu loh maksudnya. Gimana jadi gimana yang di foto mana? Tim Sapo itu. Sapo-saposan. Satu dua. 1, 2, 3. Itu pasukan rokok ini. Foto baru turun. Rugi Bapak. Oh iya. Dari sana ngambilnya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ayo, Mas Andri cepat. Oke, oke. Sandri. 1, 2, 3. Ular di lembaknya. So we are leaving Sakurajima Island. Yeah, actually we are leaving Kagoshima. Fishermen with some aquaculture. Yeah.